Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip etika keperawatan maternitas. Nah, adik-adik nantinya akan menjadi perawat yang profesional, tentunya juga harus mematuhi dan memahami prinsip etika keperawatan. Nah, kali ini yang kita bahas adalah pada area keperawatan maternitas, meliputi ibu hamil melahirkan, ya, dari prenatal, intranatal, dan postnatal. Baik, mari kita simak bersama-sama. Nah, apa itu etika? Kita harus tahu, paham tentang apa itu etika. Etika merupakan ilmu tentang moral. Nah, moral itu apa? Moral itu dibentuk oleh pendapat umum tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, misalnya sikap si A itu baik karena apa? Oh, dia suka menolong, oh dia suka perhatian, oh berarti itu adalah mempunyai moral yang baik, dia mempunyai etika yang baik. Nah, kemudian etika sangat berhubungan dengan perasaan dan hati nurani. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak beretika atau seorang perawat tidak mempunyai etika dan moral yang baik, tentu itu akan menyakiti perasaan pasien, ya, karena seorang perawat itu selalu berhubungan dengan pasien, ya. Pasien itu juga manusia, jadi yang punya perasaan dan hati nurani. Kemudian etika membentuk dasar cara berpikir. Tentu saja ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, aku nanti kalau mau mengerjakan soal mau contek-contekan lewat HP. Nah, itu kan berarti membentuk dasar pemikiran. Tetapi kalau orang yang beretika baik, tentu pemikiran seperti itu akan dihilangkan. Dia akan berusaha, berusaha untuk jujur dalam mengerjakan soal-soal ini, karena ini nantinya juga untuk diri saya. Misalnya seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita selalu berhubungan dengan orang lain dan harus menentukan sikap, yaitu menentukan etika yang baik, ya, memberikan moral yang baik, etika yang baik. Oke, kemudian kita lanjut ke prinsip etika keperawatan. Apa itu prinsip etika keperawatan yang harus diterapkan oleh seorang perawat? Ya, ketika kita memberikan pelayanan ke pasien, kita harus tetap memiliki prinsip-prinsip. Kalian hidup di dunia ini juga pastinya mempunyai prinsip. Dari individu A, B itu juga akan pasti berbeda. Namun prinsip etika keperawatan ini kita harus juga punya. Apa saja itu? Ada autonomy, beneficence, justice, veracity, fidelity, confidentiality, dan accountability. Apa itu? Mari kita simak satu persatu tentang prinsip etika keperawatan. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi itu diartikan sebagai hak kewenangan, yaitu keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Artinya apa? Kita harus selalu memberikan kewenangan atau hak kepada pasien dalam mengambil keputusan. Tidak boleh selalu kita paksakan. Misalnya nih, ibu mau melahirkan, ya kan? Dia bisa melahirkan secara normal, tetapi dia dari awal sudah kekeh, mempunyai ketakutan, kecemasan tersendiri, bahwa dia punya keyakinan ketika dia mengambil keputusan bahwa mau melahirkan secara sesar, itu adalah menurut pasien adalah keputusan yang paling baik, karena merasa bahwa ketika dilakukan operasi secara sesar itu akan selamat, seperti itu. Nah, itu adalah keyakinan oleh individu atau pasien itu tadi. Jadi seorang perawat itu tidak berhak, ya, melanggar hak kewenangan yang sudah diyakini oleh pasien tersebut. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih, dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Jadi kita menganggap bahwa pasien itu kan individu yang sudah dewasa, kecuali kalau nanti misalnya prinsip etikanya di anak, ya, kemudian pengambil keputusannya adalah keluarga. Meskipun di dewasa juga melibatkan keluarga, namun pasti pasien tersebut sudah memiliki keputusan secara mandiri, bisa memilih dan memiliki keputusan yang memang harus kita hargai sebagai seorang perawat. Nah, kemudian prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang. Jadi ketika kita mempunyai prinsip ini, itu adalah kita menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pasien tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksakan, ya.
Kemudian otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Jadi pembelaan diri maksudnya ya. Jadi otonomi di sini merupakan hak kemandirian. Kita tidak berhak ya. Misalnya nih membujuk, Bu, ibu itu kan bisa nih persalinan dengan normal. Apa ibu tidak eman-eman seperti itu ya? Kita sebelumnya sudah memberikan edukasi, cuman mungkin itu adalah pilihan atau yang sudah menjadi keputusan bagi si pasien ini untuk melahirkan secara sesar, itu misalnya. Terus kemudian praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan. Jadi seorang perawat ya ketika praktek atau bekerja dikatakan profesional itu adalah ketika perawat tersebut memiliki prinsip hak kewenangan atau otonomi. Ya, jadi sesuai dengan nilai atau kepercayaan, informasi yang cukup dan berdasarkan alasan yang kuat tentunya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ya, itu adalah merupakan hak otonomi atau hak kewenangan yang dimiliki oleh seorang perawat untuk bisa menjadi perawat profesional ketika menghadapi seorang pasien, terutama di sini adalah di ranah maternitas, yaitu tadi contohnya adalah ibu ketika mau melahirkan. Sebenarnya banyak lagi contohnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah tentang beneficence. Nah, beneficence adalah berbuat baik. Jadi seorang perawat itu harus ya wajib berbuat baik, dan itu merupakan prinsip. Kita tidak boleh melanggar prinsip ini. Yaitu melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Jadi di sini yang dimaksud berbuat baik tentunya adalah tidak merugikan pasien, ya, tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Ingat, jadi tidak hanya cedera fisik saja. Misalnya tadi ketika kita menganjurkan pasiennya untuk melahirkan secara normal, tapi pasiennya sebetulnya nggak mau terlalu memaksakan diri untuk melahirkan secara normal karena takut kesakitan. Ya udah, itu adalah merupakan haknya pasien. Ya, jadi kita tetap berbuat baik dan menghargai itu, dan tentunya tidak menyakiti hati pasien. Nah, terus kemudian kita bilang, lah toh bu, wong ya bisa melahirkan normal kok, ya mintanya sesar, lah mbak ya diusahakan dulu. Nah, itu akan mencederai secara psikologis. Ya, ingat bahwa ibu hamil yang mau melahirkan itu juga dia akan mengalami stres, depresi, karena akan menghadapi sesuatu yang berubah, meskipun dia juga sebetulnya bahagia menanti kehadiran buah hati. Nah, itu adalah prinsip yang kedua, perlu diingat. Jadi ini adalah yang kedua ya, beneficence. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah justice atau adil. Nah, ini ya, kita sebagai perawat harus selalu bersikap adil kepada pasien, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Pasien harus diperlakukan sama sesuai dengan keadaan sakitnya. Tidak ada diskriminasi, baik itu pasien atau alat-alat. Misalnya nih, karena itu misalnya kalian menjadi seorang perawat di rumah sakit, tiba-tiba ada pasien datang dengan gawat gitu ya, di IGD misalnya. Kemudian pasien itu sudah dipasang ventilator karena memang membutuhkan alat itu dengan segera, dan alat itu sangat terbatas. Dan kemudian tiba-tiba datanglah pasien lagi dengan yang kondisi yang sama. Karena kebetulan yang datang kedua itu saudara Anda merasa bahwa itu sedulurku, itu saudaraku, ayo ventilatornya buat saudaraku aja. Nah, berarti itu kan ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien. Kita tidak boleh seperti itu ya, tetap harus berbuat adil. Atau contoh, katakanlah contoh yang mudah gitu ya, antrian. Misalnya mau periksa kehamilan, karena kebetulan Anda perawat di situ, kemudian Anda memberikan nomor antrian yang pertama buat saudara Anda atau kakak Anda gitu ya, atau tante atau bule atau siapapun. Nah, itu dinamakan sudah tidak adil gitu ya. Atau membandingkan ketika Anda merawat pasien di ruangan,
kebetulan ada pasien yang anaknya pejabat nih, wah kaya, ganteng gitu ya, atau cantik gitu, wah langsung dilakukan pelayanan yang segera gitu. Sementara pasien yang lain menggunakan BPJS, Anda abaikan. Nah itu termasuk bukan prinsip yang justice, adil, karena memang tidak menerapkan keadilan itu. Jadi harus adil dengan pasien, tidak memandang secara fisik, tidak memandang secara golongan, ras atau apapun ya. Jadi harus bersifat adil, justice. Itu adalah prinsip yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah prinsip veracity atau yang kita sebut kejujuran. Nah, perawat itu harus jujur dalam segala hal. Ya, nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien. Jadi prinsip veracity ini penuh dengan kebenaran, berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis, bahwa dokter itu yang paling benar atau paling tahu gitu ya. Jadi perawat tidak boleh bohong ya. Misalnya nih, suster mau tanya, saya kan berharap anak saya lahirnya itu laki-laki, tapi kebetulan ini kok lahirnya perempuan, benar nggak suster? Nah, padahal Anda sudah tahu di situ karena Anda yang mendampingi ketika melaksanakan operasi sesar misalnya. Tapi Anda katakan, oh enggak, sepertinya tadi kok cowok ya Bu. Nah, sepertinya berarti Anda tidak berbuat jujur. Nanti efeknya akan kembali lagi ke perawat tersebut. Jadi harus benar-benar jujur ya. Apapun yang dikatakan itu harus sesuai dengan prinsip dasar kejujuran ya. Jujur itu penting. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah menepati janji atau fidelity. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Nah, jadi ini kalau sudah janji harus ditepati. Misalnya nih, tadi misalnya contohnya adalah pada ibu yang sudah melahirkan. Ya, ibunya nggak bisa nih nyusuin. Kemudian Anda sebagai perawat yang profesional mengatakan nih pada ibunya tadi, Ibu belum tahu ya caranya menyusui karena anak pertama. Baik, nanti setelah ini sekitar jam 1 akan saya ajarkan ya Bu cara menyusui yang benar dan bagaimana supaya ASI itu tetap lancar gitu ya, biar ibu bisa memberikan ASI eksklusif misalnya seperti itu. Tetapi sudah jam 1 lewat Anda tidak datang, berarti apa? Anda tidak menepati janji, prinsip fidelity-nya Anda langgar. Nah, itu juga tidak boleh ya, harus menepati janji. Apa yang sudah dijanjikan harus ditepati. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ini penting ya, jangan sampai ketika Anda sudah tadi ya membantu pasiennya perawatan payudara ya, menetai gitu, Anda lihat, kok kayak gitu ya gitu ya misalnya. Nah, itu nggak boleh, apalagi Anda cerita-cerita ya, kebetulan nanti keluarganya dengar, wah perawat itu kok ngomongin anak saya atau ngomongin istri saya, bisa nanti dituntut ya kan. Jadi hati-hati ketika berkomunikasi atau tadi membuat komitmen dengan pasien. Kemudian tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Jangan lagi ditambah penderitaannya, meskipun si ibu ini bahagia punya anak gitu ya, anak pertama yang diidam-idamkan, tapi jangan menambah penderitaan, tidak menepati janji tadi, malah justru mengumbar rahasia dari pasiennya. Nah, itu akan menambah beban dari pasien dan keluarganya. Baik, itu tadi prinsip kelima. Kemudian prinsip yang keenam adalah kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan atau confidentiality ini juga penting. Tadi ya, nyambung yang sebelumnya, bahwa kerahasiaan atau confidentiality ini adalah aturan dalam prinsip kerahasiaan. Informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Ya, jangan sampai ketika Anda tahu semua tentang pasien, Anda umbar-umbar keluar. Ya, misalnya nih saat ini ibu itu mau melahirkan, ternyata positif COVID gitu ya. Nah, Anda tanpa sadar keluar ketika makan istirahat gitu ya, atau pada saat pulang
di rumah, kebetulan itu tetangga Anda gitu, cerita, itu loh Bu itu yang mau melahirkan ternyata positif COVID. Nah, apa dampaknya? Meskipun itu memang baik, tetapi itu jangan sampai menjadi bumerang buat diri sendiri. Ya, jadi meskipun nantinya juga orang lain berhak tahu, tetapi jangan sampai kerahasiaan itu diumbar terlebih dahulu, ya. Jangan suka gibah gitu ya. Jangan suka ngomongnya nggak benar meskipun itu sebetulnya benar gitu ya. Terus apalagi contohnya, misalnya nih ada pasien gitu ya melakukan abortus tapi nggak ada suaminya, padahal abortusnya itu memang diindikasikan karena memang tidak support pada tubuh si cewek itu misalnya atau pasien itu. Nah, Anda cerita keluar atau bahkan Anda memfoto jadikan story di Instagram atau di WhatsApp gitu ya, orang lain tahu. Nah, itu juga merupakan melanggar kerahasiaan. Ternyata pasien itu nggak ada suaminya kok melakukan abortus ya, kayak gitu-gitu, meskipun itu adalah indikasi. Jadi segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Kita sebagai perawat tidak berhak menceritakan, memberitahu ke publik gitu ya, atau ke siapapun sehingga itu akan terbongkar. Hati-hati, ini akan menjadi kerana hukum nantinya kalau misalnya tidak bisa menjaga kerahasiaan pasien. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Ya, jadi kalau memang tadi seperti saya positif COVID, kalau misalnya ini nanti kita laporkan ke RT untuk mengetahui bahwa kita di sini harus tetap waspada, bagaimana gotong royong dan lain sebagainya. Nah, kalau memang misalkan itu untuk kebaikan bersama dan disetujui oleh pasien, kenapa tidak? Seperti itu. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Apalagi nih ketemu pasien, beda lagi mau melahirkan, operasi sesar, harus dicek HIV-nya, ternyata positif. Ya, kita harus bisa menjaga rahasia itu. Jangan sampai tiba-tiba langsung bilang ke keluarganya tanpa ada persetujuan. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi segala sesuatu itu tujuannya kita adalah untuk pengobatan dan tentunya meminimalkan adanya keluhan psikologis tadi, karena itu bisa berdampak buruk bagi pasien. Selanjutnya adalah akuntabilitas atau accountability, yaitu merupakan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, di mana tindakannya dilakukan merupakan satu aturan profesional. Jadi kita sebagai perawat setelah bekerja, tanggung jawab kita apa? Ya, terhadap pasien memberikan pelayanan, kemudian kita harus dokumentasikan, memberikan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Itu merupakan tanggung jawab seorang perawat. Nggak boleh nih sudah waktunya pulang, kalau belum dokumentasi ya harus dikerjakan. Jangan sampai besok aja lah kan masih ada waktu, nggak bisa, karena pasien itu ya harus pada saat itu juga. Namanya juga pemberi asuhan layanan keperawatan. Jadi tidak boleh besok-besok ya, harus segera pada saat itu. Oke, itu merupakan tanggung jawab moral yang harus ditaati, prinsip etik yang harus dipegang teguh oleh seorang perawat supaya Anda tetap menjadi perawat yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah moral, merupakan suatu keyakinan tentang benar baik ya, tadi kita sudah bahas di awal. Jadi ini adalah nilai dan norma. Apa itu bedanya nilai dan norma? Kalau nilai mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, kalau norma itu ketentuannya yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Ya, jadi kalau nilai, misalnya nih, si perawat itu tuh mempunyai nilai yang luar biasa gitu. Jadi dia itu mempunyai paras yang cantik, tidak hanya cantik ternyata baik, memberikan pelayanannya dengan ramah, senyum gitu ya. Itu mempunyai nilai tersendiri. Jadi itu adalah keindahan estetik yang dimiliki oleh si perawat. Kalau norma itu yang mengatur tingkah laku ketentuannya. Jadi norma-norma yang ada di
perawat yang harus dimiliki perawat itu apa? Oh, perawat itu harus rapi, harus bersih, harus murah senyum, ya, harus melayani dengan hati. Nah, itu adalah norma. Oke, ini adalah etika keperawatan pada maternitas. Kita harus mempunyai prinsip etik tadi, meliputi organ reproduksi, aspek reproduksi, dan proses reproduksi. Ya, jadi dari pasien itu terhadap organnya, aspeknya reproduksi, atau pada saat dia berproses secara reproduksi. Nah, ini adalah asuhan pada ibu hamil antenatal. Jadi pada maternitas itu kan ada 3 bagian. Ya, jadi ada antenatal itu pada saat ibu hamil, kemudian prenatal itu adalah intranatal itu adalah pada saat proses melahirkan, dan postnatal itu adalah setelah melahirkan. Jadi kita bisa memberikan atau menerapkan prinsip tadi baik itu pada pasien yang hamil dengan berencana atau terencana, atau hamil yang tidak terencana. Dan ini juga banyak sekali kejadian di rumah sakit. Kita juga tidak berani cerita-cerita, ternyata toh pasien yang di kamar itu dia itu punya anak tapi nggak ada bapaknya loh. Nah, seperti itu kan berarti melanggar prinsip tadi, ya. Kemudian hamil dengan kondisi patologis, misalnya tadi abortus, kehamilan ektopik, KE itu adalah kehamilan ektopik, hamil anggur atau molahidatidosa itu adalah hamil anggur yang ciri-cirinya seperti hamil padahal itu adalah hanya gelembung-gelembung yang ada di rahimnya yang berisi udara. Jadi itu namanya hamil anggur. Terus hamil dengan penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, paru, jantung, keganasan, hipertensi, ya itu harus kita tetap menerapkan prinsip etika tadi. Ya, jangan sampai menakut-nakuti pasien, ya, malah justru memberikan dampak yang negatif bagi pasien. Terus kemudian asuhan pada ibu bersalin. Nah, kalau ini pada intrapartum atau intranatal itu sama istilahnya, ya. Jadi persalinan prematur, matur, postdate. Nah, kalau prematur tentu adik-adik semua sudah tahu, belum masuk waktunya tapi sudah harus melahirkan. Kalau matur ya berarti sudah sesuai. Postdate ini juga kelebihan dari HPL atau hari perkiraan lahirnya. Kemudian persalinan pervaginam itu berarti persalinan normal. Persalinan pervaginam dengan bantuan, misalnya dengan divakum, meskipun persalinan lewat vagina, tapi dengan bantuan divakum itu juga kita harus tetap menerapkan prinsip tadi, serta tindakan operasi seksio sesaria. Nah, ini juga melihat kondisi ruangan, sarana prasarana untuk bersalin, kompetensi petugas kesehatannya bagaimana, support system bagi ibu bersalin. Jadi itu adalah hak pada ibu yang bersalin. Jadi kita tidak boleh misalnya ibu yang mau melahirkan pengennya ditemani suaminya tapi kita melarang. Justru itu akan menghambat pada saat proses bersalin, ya. Jadi kemudian kompetensi petugas kesehatan itu harus mampu, ya, bisa. Nah, jangan sampai di situ belum mampu membantu persalinan tapi berpura-pura mampu. Nah, itu berarti tadi tidak jujur, ya. Kita harus tetap menerapkan prinsip etik tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah asuhan pada ibu postpartum. Nah, ini postpartum ibu yang sudah melahirkan, ya. Jadi menerima kondisi bayi yang dilahirkan, ya, itu buat ibunya. Kemudian melalui fase adaptasi postpartum untuk perawatan mandiri ibu dan bayi baru lahir harus kita berikan edukasinya, bagaimana cara merawat diri, bagaimana cara merawat bayi baru lahir, ya, bagaimana cara menyusui yang benar, memberikan ASI secara eksklusif, ya, memandikan bayi, merawat tali pusat sampai pelayanan KB untuk menunda kelahiran selanjutnya. Itu harus kita edukasikan meskipun pasien atau ibu yang baru melahirkan tetap punya hak otonomi tadi, ya. Misalnya habis melahirkan dia nggak mau KB, mau punya anak lagi, ya, langsung gitu, ya sudah, kita tidak berhak melarang. Yang penting kita sudah memberikan edukasi. Oke, ini adalah lingkup peran maternitas atau
peran perawat maternitas ya, jadi membantu klien atau pasien memperoleh kembali kesehatannya. Meskipun pada peran maternitasnya adalah ibu itu bahagia karena menunggu kehadiran sang buah hati, ya tetap kita harus tadi tujuan kita yang utama adalah membantu klien memperoleh kembali kesehatannya. Jadi bagaimana pasien itu, ibu itu bisa dengan mandiri merawat bayinya dengan sukacita. Kemudian membantu yang sehat memelihara kesehatannya. Meskipun dia sehat, bisa melahirkan per vaginem, ya tetap kita pelihara kesehatannya supaya tidak menjadi sakit. Ya, membantu yang tidak bisa disembuhkan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Misalnya tadi hamil dengan komplikasi, ya kalau di sini misalnya dengan diabetes mellitus itu kan tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah supaya tidak lebih lanjut menjadi komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Nah, itu tugas siapa? Ya, peran dari perawat. Oke, ini untuk mencegah pelanggaran etik supaya kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah optimalkan peran perawat. Peran kita itu apa? Yang pertama adalah sebagai caregiver. Caregiver itu adalah pemberi asuhan. Kemudian edukator, pemberi edukasi. Apapun yang dibutuhkan oleh pasien, kita harus siap untuk memberikan edukasi. Termasuk tadi pelayanan KB, kita berikan edukasi. Ya, jenis-jenis KB itu apa? KB yang sesuai, maksudnya KB yang macam-macamnya itu ada kelebihan kekurangannya itu dijelaskan. Ya, kemudian laktasi, apa itu laktasi, bagaimana cara memberikan ASI yang baik dan benar secara eksklusif seperti itu. Kemudian sebagai konselor, yaitu pemberi konseling. Tetap kalau misalnya pasien itu membutuhkan sesuatu, ya kita harus siap untuk menjadi konselor. Kemudian manajer, kemudian researcher, ya jadi kita harus menjadi pembaharu atau peneliti kalau misalnya memang perlu, ya nanti kan Anda juga akan meneliti. Jadi itu untuk pengembangan bagi seorang perawat untuk pasien. Kemudian advokator, jadi advokasi atau melindungi pasien. Jadi jangan sampai pasien itu justru merasa dia dihakimi ketika di rumah sakit atau merasa tidak nyaman. Oke, kemudian selanjutnya untuk mencegah yang kedua adalah pahami aspek legal etik keperawatan. Nah, tadi teman-teman semua, adik-adik semua harus sudah paham prinsip etiknya seperti apa. Ya, pahaminya bagaimana terhadap diri sendiri, terhadap pasien, ya sesama dengan perawat, terhadap profesi keperawatan dan tenaga kesehatan lain. Siapa? Dokter, fisioterapis, farmasis, ya, ahli gizi, dan analis kesehatan. Itu harus kita saling menghormati dan punya batasan-batasan etik legalnya. Berikan pelayanan yang maksimal, penting. Kita ketika memberikan asuhan jangan setengah-setengah, harus totalitas, ya. Senyum ya, senyumnya benar, ya. Ketika kita melakukan komunikasi dengan pasien, ya harus dengan santun, dengan tatap mata yang baik, ya. Jangan sampai itu menyakiti hati pasien, sesuai prinsip etika keperawatan, ya. Nah, itu saja tadi tentang prinsip etika keperawatan maternitas. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kalau adik-adik semuanya ada yang belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan selamat belajar. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat.